Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat berdatang Tuhan. Saya mau kita berdiri. Kita berikan senyum kepada diri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Berikan senyum kepada Tuhan kita sore hari ini. Kita datang Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kita katakan Kau hidup di dalamku. Oleh
Kayaknya kita lupa soal kita ya. Give mercy, glory to God. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau selalu mencurahkan kebaikan-Mu Tuhan, selalu dalam aktivitas kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mengembalikan persembahan kami Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan setiap persembahan kami ini Tuhan, sehingga dapat dipakai dalam setiap pekerjaan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga kembalikan Tuhan berkat bagi kami Tuhan. Berkati pekerjaan usaha kami, keuangan kami Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, puji dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita percaya, kita katakan amin. Sambil kita mengucapkan selanjutnya. Firman yang disampaikan oleh hamba-Nya.
Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya yang peduli atas segala persoalan hidup kami, keluarga kami, bahkan dalam segala pergumulan hidup kami. Tuhan Yesus, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di sore hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu turun, menjamah dan memberkati setiap kami. Kini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan suara hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, karena kami siap diberkati di sore hari ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. GKSI Glory to Glory. Dia itu. GKSI Glory to Glory. Dia itu. Luar biasa semangat jemaat yang ada di tempat ini. Amin. Ya, memang kalau sudah berbicara glory to glories, pasti kemuliaan Allah itu hadir. Amin. Ya, Bapak Ibu merasakan enggak kemuliaan Allah hadir? Amin. Siapa yang merasakan? Ya, ada yang tidak merasakan? Ada yang belum merasakan? Kalau ada, nanti saya undang ke depan, biarlah bisa merasakan itu. Ya. Hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan tema dari jemaat GKSI Glory to Glories di bulan ini adalah tema tentang keluarga. Tentunya kita sudah beberapa kali mendengar firman Tuhan yang isinya membahas tentang keluarga. Kalau saya tidak salah, sesi yang pertama keluarga apa ya? Seri yang pertama yang waktu siapa yang pertama sekali khotbah tentang keluarga di bulan keluarga Glory to Glories? Selanton. Ya. Yang kedua, bukannya yang kedua ya, Ibu Marlina ya. Oh iya. Yang pertama. Itu ya. Tema yang pertama apa? Keluarga yang serasi dan harmonis. Bukan. Keluarga bahagia dan sejahtera. Keluarga bahagia dan Sehat. bahagia. Di minggu kedua kita menemukan pasangan yang serasi. Betul kan? Minggu ketiga keluarga harmonis. Keluarga harmonis. Ya. Masa saya yang lama? Iya. Karena memang Tuhan kita, Allah kita yang esa, Allah kita yang hidup, Dia menjadikan keluarga itu untuk bahagia. Amin. Bukan untuk orang Manado bilang, bukan untuk bakalae, bukan untuk berantem, bukan untuk yang satu ke timur, satu ke barat. Jadi kalau tidur di tempat tidur, yang satu menghadap ke sana, yang satu lagi menghadap ke sono. Tidak ada kebahagiaan. Padahal Tuhan menciptakan keluarga supaya bahagia. Amin. Amin. Kalau Bapak ibu jemaat di sini mengikuti dari seri pertama sampai mau hari ini, ada banyak hal yang kita temukan yang di luar sana kita tidak pernah jumpai. Hanya di dalam kebenaran itulah kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat baik, yang luar biasa untuk
memberkati setiap keluarga kita. Tadi pagi saya menyampaikan tema khotbah di GKS Jemaat Agape. Saya terinspirasi dengan tema bulan ini Glory to Glories. Sehingga tadi pagi saya mengangkat satu tema, keluarga yang diurapi Roh Kudus. Bagaimana keluarga yang diurapi Roh Kudus? Banyak hal yang kita pelajari di sana. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang itu. Hari ini saya akan bicara tentang keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Amin. Siap kita diberkati Amin. dan menjadi berkat? Jadi waktu kita diberkati, kita punya tanggung jawab. Salah satunya adalah harus menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu di tempat ini diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, sudah selayaknya untuk banyak bersyukur di hadapan Tuhan dan banyak jadi berkat. Ya. Jangan hanya kita mementingkan diri kita sendiri. Mari kita buka Alkitab. Mazmur pasal 37 ayat 25. Saya bawa ini karena di atas kita ini ada seperti apa namanya? Seperti bukan seperti robot tapi bukan robot. Seperti apa namanya itu yang drone. Tapi ini bukan drone ya, ini proyektor. Jadi kita namanya sudah usia kita sudah mulai menuju angka 50. Ya, Pastor ini sudah usia berapa tahun? Waduh, masih fresh kalau baca ya, tulisan yang kecil masih bisa dibaca. Ya, kalau Pastor Anton kecil begitu tulisannya masih bisa baca, Pastor? Kurang. Harus pakai kacamata kalau bisa muncul, ya. Kalau begitu kita baca dulu ayat ini sama-sama. 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Ayat ini sangat luar biasa sekali. Dahulu katanya kita masih muda, sekarang kita sudah menjadi tua. Siapa yang merasa sudah tua di sini? Justru sudah tua. Ya banyak, kadang Usia boleh tua. banyak tantangan kalau berhadapan dengan saya. Bapak Ibu, kalau berdasarkan hitungan usia orang Amerika, saya sama Pastor Anton kami masih anak remaja. Pak Tony, mana Pak Tony? Mana kalau Pak Tony itu masih pemuda. Iya. Jadi kalau mami, Tapi Mami masih pemudi. Sekarang Mami usia berapa sekarang? 45. Oh, masih remaja. Jadi dia nanti dikatakan orang tua kalau dia sudah umur 90 tahun sekian. Abraham baru punya anak melalui Sarah berapa tahun? 100 tahun. Betul atau salah?
Kalau saya salah dikoreksi ya. Iya. Kalau Jose ada yang tanya, jadi kalau Jose masih bayi, tapi udah bisa main musik. Haleluya. Ini bayi yang dewasa, Amin. bayi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu maksudnya begini, kita jangan masih muda sudah merasa kita sudah jadi tua. Akhirnya pikiran kita ini kuno terus. Zaman old terus yang kita pikirkan. Dunia sudah makin maju tapi pemikiran kita masih sangat kolot. Makanya ada istilah gaptek. Gaptek itu apa? Halo anak muda. Gaptek katanya nggak paham teknologi. Itu makanya istilah. Kalau orang tua kan, saya waktu saya kuliah S1, baru di situ saya mengenal komputer. SD, SMP, SMA di zaman saya itu mesin ketik. Belum ada yang pakai komputer itu baru di perusahaan. Yang itu pun perusahaan-perusahaan yang besar. Karena komputer yang zaman old itu dulu pun harganya itu kalau kita cuma punya gaji misalnya 5 juta satu bulan, mungkin masih mikir kita mau beli itu. Kalau sekarang mau beli yang paling murah di mall itu ada. Mau beli juga yang sedikit bergengsi ada. Tapi zaman dulu sudah modelnya tabung, kita angkat mesti bungkuk dulu kita baru bisa kita taruh di atas meja. Sekarang hanya lewat yang apa namanya? Apa istilah Anda sekarang? Hah? Gadget. Ya. Agak keren sedikit lah. Ya. Dulu kita lebih senang handphone. Sekarang ada orang bilang handphone. Iya kan? Masih saya ini tidak bisa dengar handphone. Pasti bilang Android, iPad, iPhone, iya kan? Di preset-presetin. Ya, lalu kita kembali ke sini lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebar karena sesi keluarga sudah dibahas sedemikian rupa. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting saja. Saya masuk di pendahuluan. Kalau kita pelajari tentang Mazmur Daud yang ada di Mazmur pasal 37, Daud menulis Mazmur pasal 37 ini, dia membandingkan keberhasilan orang fasik dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Itu ada, saya tadi ini lah ya kalau gaptek katanya ya. Tidak, ini aja saya mau begitu. Belum pindah ini. Nah, coba ini. Nah, karena bukan punya saya ini soalnya. Pindah. Nah, kan? Nah, dari proses ini. Saya tadi ada bawa punya saya, tapi yang pola lampunya model lama, tapi tidak tahu. Kalau saya ada. Bisa ya? Biasa kalau iya. Sudah? Habis baterainya? Kita lihat. Ya. Ini Mazmur Daud pasal 37 itu di poin pertama. Sudah muncul kan? Ini nanti orang bilang saya gaptek. Saya yang sedang menyampaikan kita supaya berpikiran teknologi baru, tapi saya sendiri sudah mulai hampir ketinggalan. Tapi terima kasih atas bantuannya ya. Nah, kita lihat di poin yang pertama, tanpa kita mengandalkan Tuhan, bisa saja
orang fasik mengumpulkan kekayaan dengan ketekunan dan kerajinan atau dengan kelicikan dan kejahatannya. Itu kalau kita dalami di Mazmur pasal 37 ayat 14. Jadi Bapak Ibu, kita akan membandingkan orang fasik itu dengan orang benar. Kalau cara orang fasik mencari makan, itu pasti dengan berbagai macam tipu daya dia lakukan. Demi untuk meraih keuntungan, demi untuk meraih supaya dia cepat kaya. Itu cara orang fasik. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kita dituntun supaya sebagai keluarga Kristen, keluarga orang percaya yang diberkati Tuhan, yang katanya harus jadi berkat, kuncinya kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang fasik dia mengandalkan manusia. Dia mengandalkan pikirannya. Dia mengandalkan kepandaiannya, saya bisa. Ya. Ada orang berpikir begini, dalam sekejap saya bisa menghasilkan puluhan juta, ya, bahkan ratusan juta. Kalau saya tantang Bapak Ibu, Saudara, pada sore hari ini, caranya bagaimana? Saya belum diajarin caranya bagaimana. Tetapi di luar sana banyak cara untuk bisa jadi orang hebat, jadi orang kaya sekejap. Kalau kita mau mengikuti cara berpikir cara duniawi, cara berpikir orang fasik. Makanya kita harus bedakan orang fasik dan orang benar. Kalau orang fasik itu apa saja caranya bisa dilakukan. Dengan cara apa? Contoh, semoga di sini tidak ada. Orang mau misalnya mau dia cepat kaya, cuma resikonya berat. Katakanlah dia mau narkoba, hanya bawa 1 kilogram, ya, tapi resikonya sekali lagi berat. Dan banyak orang yang jadi kaya, tapi pada akhirnya mendekam di penjara. Contoh yang lain, kalau narkoba kayak terlalu ekstrim ya, seorang pejabat, kalau berpikir secara manusia, ya, dia sudah hidup dengan pendapatannya, dengan hasil pekerjaannya dia sudah diberkati. Tetapi di sana sini seringkali kita dengar tiba-tiba sudah dicokok oleh KPK. KPK itu apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang paling ngeri ketangkap tangan. Kan banyak pejabat kan ketangkap, bupati, gubernur di Kepri dulu kan pernah juga ketangkap ya. Ya nggak apa-apa di wilayah pun nggak apa-apa. Memang kenyataan. Kita bicara apa yang belum pernah terjadi di bangsa ini. Ada juga menteri ditangkap karena korupsi. Berapa T? Saya tidak usah sebut namanya, yang jelas belum lama ini ada menteri dicokok, ditangkap karena kasus penyalahgunaan uang negara. Sekarang begini, kalau kita mau pakai logika berpikir manusia, dia hidup sederhana saja asalkan bahagia. Kalau orang di kampung bilang yang penting ada sayur, ada ikan, sudah bisa menikmati hidup. Untuk apa punya harta kekayaan yang melimpah, tetapi pada akhirnya kita mendekam di penjara karena dengan cara yang
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mencari kaya dengan cara yang salah. Padahal Tuhan mau kita hidup bahagia. Banyak orang udah kaya luar biasa. Saya pernah menonton satu video yang sempat viral. Ada seorang pengusaha kaya raya sekali dia, tetapi dia menjatuhkan dirinya di tingkat apartemen berapa tingkat, kurang lebih sekitar 60 tingkat ya, kurang lebih. Cuma gara-gara gagal main judi, kalah main judi. Dia malu dengan teman-teman, padahal hartanya masih banyak. Coba dia bagi-bagi sama kita di jemaat di sini, dari sama Pastor Hendy, Pastor Anton. Saya juga nggak mau juga saya. Tapi sama disia-siakan. Harta melimpah. Ya. Istilahnya bukan dia lagi yang cari duit yang mendekat sama dia. Mau nggak kita begitu? Kita duduk-duduk, tapi duit masuk terus, ditransfer terus masuk ke rekening kita. Istilahnya uang berjalan. Waduh, kalau ada di sini jemaat yang mengalami seperti ini, ya artinya diberkati, tapi ingat, jadilah berkat. Bagi-bagi dong, iya kan? Jangan makan sendiri. Ada dulu teman saya, ya di Jakarta, dia untung-untung tadi aja, tapi dikit-dikit Pak sudah ditransfer ya, Pak sudah ditransfer. Aduh kalau transfer terus, masuk terus, dikit-dikit akhirnya saya pikir ini orang ini memang luar biasa. Karena dia dengan kepandaiannya, dengan kecerdasan, orang bisa percaya dia sehingga dia bisa melakukan transaksi jual beli. Karena orang yang dapat dipercaya. Ya. Kalau kita dapat dipercaya, orang juga akan senang berbisnis dengan kita. Saya bukan bisnismen, saya pendeta. Ya. Tapi saya juga pernah khotbah di kalangan para bisnismen. Dan ternyata ada juga para bisnismen yang suka main dengan cara yang tidak sehat. Kalau dia begini Pak Pendeta, mana bisa maju usaha saya ini? Ya, tapi kita kan punya jangan sampai kita menyusahkan orang lain, ya kan? Oke, saya lanjut. Tadi saya bilang saya mau cepat-cepat, ini kayaknya mau lama-lama juga ya. Oke, terus yang kedua, hidup orang fasik bisa saja sepertinya secara materi diberkati, namun tidak mungkin menjadi berkat secara rohani. Bahkan diri orang fasik sendiri pun akan berakhir dalam kebinasaan. Kalau kita baca Mazmur pasal 37 ayat 10 dan Mazmur 37 ayat 20. Kita coba pelajari di situ. Itulah nasib orang fasik. Saya percaya di sini nggak ada orang fasik. Kita di sini adalah orang-orang yang benar. Kenapa saya berani katakan kita ini orang benar? Kita dibenarkan oleh karena Kristus. Ya. Dia telah membenarkan saya dan saudara sehingga kita dikatakan orang benar. Makanya kita dibedakan dengan cara berpikir orang duniawi, cara berpikir orang fasik. Hati-hati. Kalau bergaul dengan orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, celaka. Kalau orang timur bilang celaka 12, ya kan? Atau celaka 13 ya? Gimana Pak J? Celaka 12 atau celaka 13? Iya. Kalau sini tidak ada yang celaka karena kita hidup benar di dalam Tuhan. Kalau misalnya ada yang belum benar di dalam Tuhan, kita mau kan keluar dari berkat dan mau jadi berkat. Keluar. Ya. Tuhan punya begitu banyak cara untuk memperbaiki kehidupan keluarga.
Bukan lagi waktunya keluarga suami istri berantem terus. Bukan waktunya itu dan norak. Yang Tuhan mau adalah memperbaiki hubungan. Supaya seperti khotbah Pastor Anton beberapa minggu yang lalu. Menjadi pasangan yang serasi. Minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu Pastor Randy menyampaikan firman-Nya menjadi keluarga yang harmonis. Karena memang itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu hari ini yang sudah berkeluarga, engkau telah Tuhan satukan. Kalau engkau sudah ada di dalam terang, ada di dalam Tuhan, percayalah engkau pasti diberkati Tuhan. Pasti. Pasti diberkati Tuhan. Kalau mungkin usahamu pernah gagal, pernah bangkrut, engkau mungkin pernah juga mendapat PHK atau mungkin di PHK secara paksa. Perbaikilah hubunganmu di hadapan Tuhan. Perbaiki. Jangan-jangan hubunganmu dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu lagi sedang retak. Perbaikilah sebelum terlambat. Amin. Mau? Saya tidak tahu kalau hubungan keluarga kita sedang baik-baik saja. Tapi kalau sedang tidak baik-baik saja, bertobatlah. Karena Tuhan mau kita menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Tentunya kita ingin di poin ketiga, tentunya kita ingin memiliki kehidupan rumah tangga atau keluarga yang diberkati. Dan pada akhirnya, pada gilirannya, kita jadi berkat. Bagaimana agar keluarga diberkati dan menjadi berkat? Bagaimana agar keluarga kita dapat menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat? Mari kita perhatikan tuntunan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 37 ayat 35 sampai 36. Sama-sama kita baca 2-3. Baca aja yang poin pertama. Poin pertama 2-3. Milikilah kehidupan yang benar. Mazmur 37 ayat 20. Orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Ini yang saya katakan tadi, kita ini sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Yang Allah yang besar itu, dia rela jadi manusia, menebus dosaku dan dosamu, untuk memperbaiki hubungan keluargamu dan pribadimu. Dia rela melakukannya karena supaya kita dibenarkan. Jadi kita ini Tuhan Yesus yang membenarkan kehidupan kita. Makanya di dalam Alkitab hanya Yesus yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi mau selamat hanya melalui satu jalan. Jalan keselamatan itu, jalan kebenaran itu, itulah Yesus Kristus. Dia satu-satunya juru selamat dunia. Ada beberapa ahli yang coba mendebat tentang keilahian Yesus, tapi semua terbantahkan karena dia memang satu-satunya juru selamat. Dan sangat bahagia sekali kita kalau keluarga kita menerima dia sebagai Tuhan kita dan juru selamat kita. Kita udah selamat, kapanpun Tuhan ambil kita pasti selamat. Pasti. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita
hubungan keluarga kita baik, keluarga kita harmonis. Ya, jangan ada masalah sedikit dibesar-besarkan masalah itu. Enggak, jangannya lagi. Sekarang kita sudah bisa memperbaiki itu secara baik. Karena kita ini anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Kenapa kita disebut anak-anak Tuhan? Karena kita menjadi warga kerajaan Allah, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu siapa? Saya dan saudara. Saya dan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini sekarang, itu karena Yesus mengasihimu. Yes. Karena Dia peduli akan masalahmu, akan keluargamu, akan hidupmu. Dia begitu sayang dengan kita semua. Itu hebatnya Tuhan kita. Jadi dalam menjalankan kehidupan kita, orang benar, kita harus takut akan Tuhan. Keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar, pasti akan harmonis. Sekali lagi, keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar, pasti akan harmonis, diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, walaupun kami tidak punya apa-apa secara ekonomi, tapi keluarga di sekeliling kami itu semua rata-rata orang Tionghoa pengusaha. Kami cuma hamba kecil yang ditaruh di satu tempat, tapi mereka bisa merasakan dampak. Dampak kalau orang sana bilang energi positif katanya. Karena kami selalu mendoakan mereka yang ada di sekeliling. Kadang kami keluar, Bapak Pendeta, mau kemana? Mereka kalau ada acara besar, pasti kami kebagian rezeki Bapak Ibu. Dan itu sering. Pokoknya kalau mereka bikin acara, kadang kami nggak sanggup makan. Saya bilang, Pak, itu cuma simbolik di depan saya. Jangan sampai ini jadi basi. Kan saya jadi mempastikan kita diberkati, harusnya diberkati juga. Saya bilang, telepon dulu security, berapa orang di sana? Kalau ada banyak anak muda di sini, ini satu kantong plastik ini hampir 50 kotak, mau siapa yang mau makan? Masa Pak Gembala sendiri yang mau makan? Iya, kalau kita ada di titik nol nggak apa-apa, kita bisa rame-rame. Karena cuaca di sana begitu segar ya, jadi lapar terus. Saya kalau di titik nol baru kayak lama-lama saya jadi bisa nyanyiin Pastor Hedi, ini saya bisa sama Pastor Ando. Ya, karena di suasana di situ kan begitu tenang, cuaca yang segar. Baru 2 kali saya ke sana, saya timbang badan udah naik 5 kilogram. Aduh, ini harus jaga ini. Jangan sampai perut saya lebih besar dari kepala saya. Maksudnya jangan sampai kegemukan gitu. Padahal diberkati Tuhan. Apalagi masakannya kan luar biasa ya. Apalagi kalau pasolan pakai masak. Waduh, itu luar biasa. Iya. Jadi ya seperti itu. Saya percaya, saya yakin kita ini orang yang dibenarkan Tuhan. Bapak Ibu boleh katakan. Kita ini dibenarkan. Peduli amat dunia mau bilang apa tentang kita. No problem, tidak masalah. Yang penting saya tinggal dalam Tuhan. Saya harus menjadi keluarga yang bahagia dan harus jadi berkat. Ya. Selanjutnya, masing-masing anggota keluarga baik suami, istri dan anak-anak bertanggung jawab menjalankan perannya bukan karena takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Ya. Takut kepada Tuhan mencakup ini beberapa hal.
Kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan bukan seperti kita sedang ketakutan nonton film horor atau ketakutan melihat hantu atau yang katanya melihat iblis. Bukan. Takut akan Tuhan betul-betul kita karena kita menghormati Dia. Kita mau melakukan dosa saja langsung ketakutan. Karena kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kalau ada Roh Kudus yang menyertai kita, ketika kita mau melakukan kesalahan, Roh Kudus ingatkan, itu tidak boleh. Tidak boleh, itu dosa. Selanjutnya, takut akan Tuhan, menjauhkan diri dan membenci dosa. Amin. Bapak Ibu, ini untuk yang berkeluarga. Anda yang dalam keluarga, percaya kepada Tuhan. Jangan pernah Anda berpikir untuk mengkoleksi banyak istri dan mengkoleksi banyak suami. Amin. Saya serius. Suamimu sekarang itu pangeranmu. Istrimu sekarang itu permasyurmu. Hargai dia. Suami, kasih istrimu. Demikian juga, hai istri, tunduklah kepada suami. Hormat. Jangan cari gandengan yang lain. Bertobatlah sebelum murka Tuhan menghampirimu. Bertobatlah. Tuhan sudah kasih yang cantik, yang ganteng, ya, kayak Andi Lau masih belum puas dia. Dia mau seperti Andi Lau. Ya. Saya mau. Karena dia punya suami udah ganteng, udah baik. Udah seperti Jackie Chan. Tapi dia mau berubah. Jackie Chan. Jackson. Dia berubah Jackie Chan. Jadi apa ya? Saya Bapak itu jangan tegang. Kalau Pak Yu saya lihat dia pemain film Mencapok itu ada bukan puji-puji ya. Saya terus terang jujur. Saya paling senang menonton film film kungfu saya suka. Ya, tidak dosa kan? Saya senang. Saya lihat alur ceritanya. Ada satu pemain film mirip seperti Pak Yu. Berbahagialah Ibu Fitri ya. Harus foto sama dia kok. Ganteng-ganteng begini. Tapi jangan itu dulu Pak Yo. Pak Yo harus kasih itu. Istri yang Tuhan titip. Jaga dia baik-baik. Apapun yang terjadi, Mama tetap permasyuri. Itu loh. Mama tetap idolaku sampai dunia kiamat sekalipun. Mama tetap yang terbaik. Ya. Tuhan sudah satukan. Apa yang Tuhan sudah satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun alasannya. Kalau sudah dalam Tuhan. Kecuali belum di dalam Tuhan. No comment. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, jangan coba-coba melanggar itu. Karena Tuhan tidak menciptakan engkau untuk mengkoleksi banyak suami dan mengkoleksi banyak istri. Bukan itu. Dari awal penciptaan manusia hanya satu suami ada dan satu istri. Awal. Jadi Bapak Ibu sekarang mulai pikir-pikir. Masih ada waktu untuk perbaiki. Kalau tadi tukang marah, ya, kalau tadi suka melawan suami atau tidak mengasihi istri, bertobatlah sekarang, masih ada waktu.
Tuhan mau memperbaiki keadaan kita. Ya. Takut akan Tuhan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya, kita anak-anak terang harus tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, sedikit lagi ya. Mari sebagai suami dan istri dan anak-anak kita, supaya senantiasa kita hidup takut akan Tuhan. Karena demikian juga kita belajar dari diri kita, pribadi kita, lepas pribadi, supaya senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Orang benar dijanjikan tidak akan ditinggalkan sampai anak cucunya meminta-minta, tetapi sebaliknya dijanjikan berkat ada di atas segala orang benar. Ya kan? Itu janji Tuhan kepada keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang siap jadi berkat. Nah, ini yang kedua. Agar keluarga kita diberkati dan jadi berkat, praktekkanlah kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Saya, Bapak Ibu, tanya istri saya, tanya ibu, karena istri saya juga seorang hamba Tuhan. Tanya sama ibu, gembala, gembala pernah tampar enggak? Ibu gembala. Coba tanya sekarang. Yang paling dekat boleh tanya. Benar. Pernah kasar enggak? Tanya. Betul. Saya enggak pernah. Hanya orang yang orang yang di luar Tuhan yang bisa kasar terhadap istri. Kalau ada suami-suami di sini yang kasar sama istrinya, bertobat. Karena saya sudah mempraktekannya, saya tidak pernah kasar kepada istri saya dan anak saya. Saya berharap kita semua menaruh hormat untuk suami-suami. Kan ada lagu tempo dulu punya, zaman ya, zamannya masih kawan Pak Tony lagi di belakangnya. Ada lagu seperti ini. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukan untuk apa katanya? Bukan untuk disiksa, bukan untuk dianiaya, tapi dikasihi. Amin, Bapak-bapak. Amin. Ya. Kalau kamu suami-suami masih suka menyakiti istrimu, kamu bencong bagi kamu. Kamu nggak gentleman. Tapi kalau kamu sayang istrimu, kasihi istrimu, is the best. Kamu laki-laki sejati. Kamu laki-laki yang diberkati Tuhan. Agak keras ya? Enggak kan? Jadi bapak-bapak yang suami-suami, kalau yang masih sendiri-sendiri, ya harus kita simpan di sini. Simpan dalam hati. Oh, kalau saya nanti jadi laki-laki, saya tidak mau jadi nazi. Saya tidak mau jadi bencong, saya mau jadi laki-laki sejati. Laki-laki sejati itu sayang istri. Ya, sebelumnya ada video saya mau tampilkan, rupanya belum ada kabel buku. Ada saya siapin 2 ilustrasi. Bisa. Sebenarnya Bisa Pak Umar. Bisa. Oke, ada. Tapi waktu makin lama, nggak apa-apa. Kan sudah mau akhir, ini kan sudah apa ya?
sementara menunggu kemudian saya akan minta tolong Pak Ariel. Ini ada satu video aja ya, nanti yang satu berikutnya. Saya mau kasih satu video yang ini dalam bahasa Inggris ya, tapi bisa ada teks terjemahannya. Ini akan menjadi contoh bagi kita. Video yang ini jangan salah video yang lain. Ya, sementara diproses, orang yang kaya secara materi belum tentu otomatis kaya dalam kemurahan. Setuju ya? Tidak jarang kita melihat orang yang semakin kaya, dia semakin kikir dan tidak mau peduli dengan orang lain. Kemurahan hati adalah buah Roh Kudus. Jadi sekali lagi kalau kita suatu hari nanti Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan kita menjadi orang kaya. Jadi orang kaya dosa enggak? Enggak dosa. Yang penting harta kekayaan itu kita dengan hasil kerja keras kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita jadi jangan semakin kaya makin kikir. Aduh, lihat orang miskin, lihat orang nggak makan. Saya sering kalau ini, saya lihat orang perlu tolong. Apakah di jalan, kalau saya lagi ada berkat, saya tidak tunggu langsung Roh Kudus, seperti mengingatkan. Saya bilang, "Ma, kasih." Ibu gembala tolak. Kalau saya sudah bilang, "Kasih." Pokoknya kasih, ada situ, ambil, kasih. Saya gitu. Saya ini orang perlu ditolong. Salah satu contoh jemaat Makedonia adalah teladan dalam kemurahan hati. Kalau kita baca di 2 Korintus 8 ayat 2. Kasih adalah dasar hubungan antara suami istri. Coba sementara ditunggu videonya. Efesus 5 ayat 25. Udah bisa ditampilkan? Belum, sementara tunggu ya. Kasih adalah dasar hubungan suami istri. Pastor Anton bolehlah kita membaca. Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi sebagai suami, seperti yang saya jelaskan tadi, sayangi istri. Jangan sayangi istri orang lain atau suami orang lain, itu dosa. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Udah bisa ambilkan? Oke, saya tampilkan dulu layar itu bisa ya, yang PowerPoint tadi bisa. Ya. Sekarang penutup. Ya, kalau sudah penutup, Bapak Ibu udah agak sedikit sejahtera sebentar lagi pulang. Ya. Tapi dulu video kita mau lihat contoh ya, penutup. Kekayaan dan kehormatan bukanlah segalanya. Kejarlah yang utama, yaitu hidup takut akan Tuhan dan dalam kemurahan hati. Maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga atau rumah tangga kita. Dengan demikian keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bukan sekedar impian semata, tetapi akan menjadi kenyataan. Bersama Tuhan kita mampu wujudkannya. Tuhan Yesus memberkati. Bisa muncul videonya? Nah, kita tunggu dulu ya.
sudah selesai, tinggal mencoba menampilkan masih bisa ya? Hah? Oh lagi ya, supaya waktu kita akan nyanyi satu dunia sementara menunggu lagi ini ya. Penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Sore hari ini hambamu sudah berhenti berbicara tentang isi hatimu, kebenaran firman-Mu, di mana pada hari ini Tuhan mengajarkan kami keluarga yang hidup di dalam Tuhan, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Kami sadar bahwa hidup ini tidak lepas dari berbagai macam tantangan dalam kehidupan.
Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan turun tangan. Tuhan pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar dari segala persoalan dan masalah hidup kami, terutama masalah keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangkan lebih jauh lagi kepada setiap umat Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada ini. Mereka memperbaiki hubungan keluarga mereka, sehingga mereka memiliki keluarga yang bahagia. Mereka memiliki keluarga yang harmonis. Mereka memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, boleh tampilkan ini sebelum saya serahkan kepada Pak Gembala ya. Ini Bapak Ibu ada teksnya, boleh baca ya. Mulai dari awal. Oke. Kalau ada suaranya boleh. Di sini ini suami dia bilang aku mau bersantai katanya. Suara boleh. Nah ini istrinya. Ini terjadi perdebatan antara suami istri ya. How much do you make? Sweetheart, I make $25 an hour. Your only job is to take care of this house. I do not ask you to do my job, so do not ask me to do yours either. You're saying that my time isn't worth as much as yours. Honey, when you start to make some money, then we'll talk. I don't have time for this. Here you go. I needed this. No worries. Is everything okay? My wife's giving me a hard time. If I'm not helping her do her job around the house. I make $25 an hour. What does she make? 0? Actually, she may earn more than you do. What do you mean? You earn $200 per day in the office, right? Listen to this. I'm guessing your wife cooks for you. If so, Chef makes an average of $22 an hour. And if she cooks 3 meals a day, that's $66 a day. And I'm guessing your woman cleans the house. If so, a maid on average earns $18 an hour. And if she cleans the house 2 hours per day, that's $36. And not to mention the various tasks. Getting groceries, $10. Dry cleaning, $20. Washing and folding the clothes, $20. Childcare services, $40. Tutoring services, $20. So on and so forth. So when you add all those numbers together, I'm sorry, buddy, but she actually earns more than you. You know, I've never had it broken down for me like that before. It makes sense. As always, thanks for having me over. Not a problem. Sedikit lagi. Honey, you did the laundry. Don't you have work tomorrow? I'm sorry that I was disrespectful with you today. Your work at home is just as valuable as my work at the office. And your time is worth just as much, if not more.
Don't forget to appreciate that hard-working person at home. The kind of person that makes sure there's always hot food on the table, that keeps the entire house clean, or is always taking care of everyone else, and still manages to do everyone's laundry. Not everyone who works is given a paycheck, and not all work is done in an office. But that doesn't make it any less valuable, so always appreciate that person at home. The one that prioritizes everyone else's needs over their own. Because that gratitude may be the only compensation that they receive. Bapak Ibu yang berdoa ya, semuanya. Biarlah dari pengalaman ini suami istri bisa sambil kerjasama yang baik. Tuhan berkati, saya kembalikan kepada Pak Gembala. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala, Bapak semua pastor kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk kebenaran Tuhan. Sebelum kita mengangkat pujian penolong yang setia, saudaraku, saya mau katakan bahwa kita menggunakan bahasa pasaran ya. Memang kita antara laki-laki, antara pemuda dengan pemudi, kita harus bersinergi. Kita harus bersama-sama, karena dengan bersinergilah, dengan bersatulah, kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menjadi berkat, kita menjadi berkat dan kita menerima berkat dan menjadi berkat, saudara. Nah, melalui video tadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, bahwa dalam 1,5 bulan ini full kita mendengar khotbah tentang Tuhan keluarga, di mana sebenarnya keluarga kita, masa depan kita bagi pemuda-pemudi, bagi keluarga kita, sebenarnya kita ini sudah haus dan lapar akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar itulah yang menjadi air yang menyejukkan rumah tangga kita, bahkan masa depan kita, tanpa kita sadari, saudara. Oleh karena itu, melalui video singkat, melalui khotbah singkat hari ini, yang pemuda-pemudi, engkau akan masuk ke babak baru. Engkau akan menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri. Dan bagi kita yang sudah berumah tangga, mari dengan firman Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kita perbaiki hubungan suami istri kita menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama, penolong yang selalu setia. Saya berharap kita semua fokus, saudara. Ada waktu sedikit lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ada waktu sedikit lagi, Bapak Ibu Saudara harus berdoa Tuhan. Sembah Tuhan sekarang ini waktunya. Kalau engkau merasa engkau haus, engkau lapar dengan Tuhan, inilah waktunya untuk engkau menjadi pujian ini. Anda pujian ini sebagai persembahan yang terbaik nama Tuhan. Keperluanku, angkat suaramu, saudaraku. Tak pernah mengecewakan. Mari bersama kita katakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita angkat pujian dari awal sebagai persembahan kita, saudaraku. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Siapa yang dahsyat, saudara? Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
kuasa